Presiden mencari suami baik yang tidak memandang harta bendanya. Dia sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia menyamar sebagai pengemis dan mengemis di pinggir jalan. Seorang pria yang lewat melihat dia dalam keadaan menyedihkan. Dia pun memberinya beberapa koin. Namun, saat dia berbalik dan hendak pergi, dia dipanggil oleh seorang wanita. $10. Mungkin tidak cukup. Bisakah kamu memberiku 100 yuan? 100. Kenapa? Saya sudah 5 hari tidak makan. Saya masih ingin menyisakan sedikit uang untuk menyewa mobil pulang. Meskipun pria itu penuh dengan kebingungan, dia tetap menggeledah saku-sakunya. Akhirnya, dia memberikan satu-satunya 100 yuan yang dia miliki. Dia mengira ini akan membebaskannya. Namun, wanita itu memanggilnya sekali lagi. Dia bahkan mengeluarkan cek 3 juta. Untuk berterima kasih atas kebaikannya. Tidak ada yang menyangka wanita di depannya ini ternyata adalah ketua Wei Hua Group. Dia juga diakui sebagai raja mobil di seluruh dunia. Dia menyamar sebagai pengemis. Dia sebenarnya ingin mencari seseorang yang tidak memandang harta untuk menghabiskan sisa hidupnya. Tidak menyangka benar-benar bertemu dengan pria seperti itu. Namun, setelah pria itu tahu cek itu bernilai 3 juta, dia sama sekali tidak bisa. Dia bahkan terus mengingatkan bahwa saudaranya bekerja di Wei Hua Group. Cek dengan jumlah sebesar ini, hanya ketua dewan yang memiliki hak untuk mengeluarkannya. Melihat pria yang tetap tidak mau percaya, wanita itu dengan tegas mengatakan agar dia mengajukan permintaan lain. Apapun itu, dia akan membantunya mewujudkannya. Justru saat itu pria menerima telepon dari ibunya. Ibunya mendesaknya untuk membawa pacar pulang dalam 2 hari. Merayakan ulang tahunnya yang ke-60 bersama. Pria itu melihat wanita di depannya. Tiba-tiba merasa ini adalah penyelamat yang datang tepat pada waktunya. Xiao Lan. Jadilah pacar sementara saya selama beberapa hari. Sementara, pacar, ibuku. Dia merayakan ulang tahunnya dan mengharuskan saya membawa pacar pulang. Saya bahkan belum pernah pacaran. Saya harus pergi kemana untuk mencari pacar? Saya lihat kamu saja. Wajahmu cukup menarik. Meskipun berpakaian agak berantakan. Tapi jika dirapikan sedikit, seharusnya masih bisa. Pria itu segera mengusulkan untuk membayarnya 300 yuan setiap hari. Memintanya untuk menjadi pacar sementara selama seminggu. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, dia bisa mendapatkan 2.100 yuan. Itu jauh lebih baik daripada mengemis di jalanan. Wanita itu tersenyum sedikit malu setelah mendengar itu. Dia langsung setuju dengan tegas. Pria itu melihat dia berpakaian kompang-camping. Maka dia berencana membawanya untuk membeli pakaian yang pas. Kenapa ini begitu rumit? Siapa yang menyangka bahwa pengemis yang dibawa pulang dari pinggir jalan ini sedikit merapikan diri, cantik seperti Diao Chan di dunia. Penampilan itu membuat pria hampir kehilangan jiwanya. Sangat cantik. Kalau begitu, mari kita cium. Tidak bisa. Kita hanya berpura-pura. Pria itu segera menjelaskan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Namun ketika dia menggambarkan penampilan orang yang dicintainya, apa yang dia katakan ternyata persis sama dengan wanita di depannya. Ternyata pria itu adalah penggemar beratnya. Setelah pria itu pergi, wanita itu segera menelepon asistennya, meminta agar disiapkan hadiah ulang tahun senilai 1 juta. Langsung dikirim ke rumah pria itu. Dalam perjalanan pulang, pria itu terus-menerus mengingatkan wanita itu, memintanya untuk berpura-pura nanti. Dia juga mengatakan bahwa ibunya selalu mementingkan gengsi. Dia secara khusus meminta agar jika ditanya tentang orang tuanya, cukup katakan bahwa mereka memiliki pabrik di kota. Sambil berbicara, dia mentransfer 10.000 kepadanya. Biarkan dia memberikan ibu paket angpau yang tebal. Setelah perjalanan yang berguncang, akhirnya sampai di kampung halaman. Nenek melihat menantunya yang tidak hanya cantik tetapi juga berkepribadian baik. Dia langsung tersenyum lebar. Apa pekerjaan mertua saya? Tante, ayah saya adalah seorang pengusaha pabrik. Ibu saya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berjalan-jalan dan bermain mahjong setiap hari. Ini adalah impian saya untuk menjadi nyonya kaya. Nenek nangong, kamu memiliki menantu yang begitu baik. Kedepannya, kamu pasti bisa menjalani hidup seperti ini. Melihat nenek sangat menyayangi menantu yang datang dari kota ini, wanita licik di samping merasa sangat cemburu. Dia segera berlari untuk berdebat dengan ibu angkatnya. Dulu jelas-jelas sudah disepakati bahwa dia akan menjadi menantu ketika dia dewasa. Nenek tertegun sejenak. Namun, dia sebenarnya menyukai menantu baru yang datang dari kota ini. Dia segera menyatakan bahwa putranya sudah memiliki pacar. Janji di masa lalu tentu tidak berlaku lagi. Wanita licik melihat situasi ini dan merasa sangat cemas. Dia berpikir jika terus begini, dia akan menjadi perawan tua. Jadi, dia memutuskan untuk bertindak tegas. Dia menunjuk wanita itu dan mengatakan bahwa semuanya hanya pura-pura. Wanita licik itu segera berkata bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kedua orang itu pulang dengan terguncang di traktor. Ibu tua itu langsung merasa bingung setelah mendengar kata-kata itu. Wanita licik itu memanfaatkan kesempatan untuk memicu situasi.
Dia mengklaim bahwa pasti pria itu telah ditipu oleh wanita. Pria itu baru saja ingin membela diri tetapi langsung dipotong oleh wanita yang mengangkat tangannya. Dia dengan tenang berkata bahwa di rumahnya ada 3 mobil. Semua mobil itu dipinjamkan kepada sahabat baiknya untuk bermain. Begitu mendengar bahwa di rumah ada mobil, nenek itu semakin tersenyum lebar. Wanita itu kemudian berkata bahwa keluarganya memproduksi mobil. Merek mobil Weihua ini adalah yang teratas di seluruh dunia. Wanita licik itu segera menyimpulkan bahwa wanita itu sedang berbicara omong kosong. Perlu diketahui bahwa ketua grup Weihua adalah orang yang levelnya seperti dewa mobil. Mana mungkin dewa mobil pulang dengan traktor? Begitu kata-kata ini tersebar, kerabat dan teman-teman langsung ramai membicarakannya. Nenek itu seketika merasa kehilangan muka dan langsung memarahi mereka. Jika dia berani berbohong di sini, dia akan mengusir kedua penipu besar ini. Pria itu merasa panik setelah mendengar itu. Dia tidak tahu harus membela diri bagaimana. Namun, wanita licik itu terus mengejar tanpa henti. Dia menyatakan bahwa beberapa hari yang lalu, ibu angkatnya masih membicarakan bahwa dia tidak memiliki pasangan. Hari ini dia membawa seorang gadis pulang. Ini bukan sewa untuk mengatasi masalah, kan? Pria itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun ketika ditanya. Untuk membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sah, dia segera memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Sayang, mari kita pegang satu. Buktikan kepada mereka. Melihat kedua orang itu berdiri bersama, wanita licik itu kembali menempel pada identitas wanita itu. Nenek itu juga ikut menekan wanita itu untuk bertanya apa yang dia lakukan. Wanita itu terlihat sadar. Dia pun mengaku bahwa dia adalah pendiri grup Weihua. Pria itu segera mencubitnya diam-diam ketika mendengar itu. Dalam hati, dia merasa bahwa kebohongan ini terlalu besar. Bagaimana ini akan berakhir beberapa preman menyerbu masuk ke halaman. Mereka berteriak keras menanyakan siapa yang tidak memindahkan mobil di luar. Mereka langsung menghancurkannya menjadi tumpukan puing. Nenek itu bertanya ke sekeliling, tetapi tidak ada yang mengaku bahwa itu mobil mereka. Segera suruh wanita licik itu untuk mengemudikan mobil. Namun, wanita licik itu langsung terkejut. Dia tidak memiliki mobil di tangannya, jadi tidak bisa mengemudikannya. Segera hancurkan mobilnya ini.